Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tantu bidarabillah tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surun wa ayatu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وهدر مهجور ومن جميع الشرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدى ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika salihin
عبادك الصالحين. اللهم وفقني لطاعتك واتباع رسولك والبر بوالدي وحسن الطلاق من مشايخي. اللهم اجعلني من الحكماء المزودين بالعلم مع الاستقامة في عباداتك وحسن شكرك برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita lanjutkan tafsir Al-Qur'annya surah Al-Lail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah masjid Syifa RSUD Kota Bogor yang dicintai oleh Allah, semoga kebahagiaan, keberkahan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam surat Asy-Syam kemarin kita sudah bahas ketika Rasulullah berjalan, kemudian ada yang mendengarkan ayat qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikannya, yakni mensucikan dirinya dari dosa. Kemudian Rasulullah berdoa, anta waliyuha maulaha wa khairu man zakkaha, ya Allah, berilah jiwaku ketakwaannya, Engkaulah pemiliknya dan sebaik-baik yang mensucikannya. Kita menjadi taat, kita menjadi baik, itu adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan makna kita usaha, bapak-bapak, ibu-ibu, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Di dalam surat Al-Lail yang akan kita bahas ini, asbabun nuzul dari ayat ini adalah menurut Imam Ibnu Abu Hatim dan lain-lainnya telah mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur Al-Hakam Ibnu Ibban yang ia terima dari Ikrimah, dan Ikrimah menerimanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas radhiyallahu an telah menceritakan bahwa ada seorang lelaki yang memiliki sebuah pohon kurma. Hanya saja pohon kurma miliknya itu salah satu tangkainya menjulur ke dalam rumah seorang yang miskin, lagi banyak anaknya. Apabila lelaki itu datang untuk panen buah, ketika ambil dia langsung menaiki dan memetik buahnya. Sewaktu ia memetik itu, ada buah yang jatuh, lalu buah kurma yang terjatuh itu diambil oleh anak-anak si orang miskin tadi yang menjulur tadi. Lelaki itu segera turun bergegas melihat hal itu dari pohon kurmanya dan langsung mengambil buah yang terjatuh itu dari tangan anak-anak orang yang miskin itu. Apabila ia menjumpai buah kurmanya itu berada di mulut karena dimakan, karena kelaparan, karena miskinnya tadi, langsung dimakan tuh buah itu. Ia segera memasukkan jari telunjuknya ke mulut anak itu dengan maksud untuk mengeluarkan buah kurma dari si mulut anak itu. Alangkah bahilnya perbuatan ini. Lalu orang miskin itu merasa sedih, mengadukanlah hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi menghampirinya sambil berkata, sekarang pergilah kamu. Kemudian Nabi menemui pemilik kurma itu. Setelah itu dia berkata kepadanya, berikanlah
kepadaku tangkai pohon kurmamu yang menjuntai ke dalam rumah si fulan itu, dan kelak kamu akan mendapat pohon kurma di surga sebagai penggantinya. Lelaki itu menjawab karena ubud dunianya itu, sesungguhnya aku telah diberi hal yang serupa, dan sesungguhnya aku memiliki banyak pohon kurma, akan tetapi tiada satu pohon kurma pun yang lebih mempesonakanku dan lebih banyak buahnya daripada pohon-pohon kurma itu. Enggan dia. Setelah itu si lelaki pergi menemui lelaki lain yang tadi mendengar percakapan antara dirinya dan Rasul. Kemudian lelaki lain itu datang kepada Rasul dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, apakah engkau akan memberikan juga kepadaku tawaran yang pernah engkau ajukan kepada lelaki tadi, jika aku mengambil pohon kurmanya? Rasulullah menjawab, ya tentu saja. Kemudian lelaki lain itu menemui pemilik kurma, dan adalah kedua orang tersebut bersama-sama memiliki banyak pohon kurma. Lalu pemilik kurma itu berkata kepadanya, apakah kamu mengira bahwasanya Muhammad memberikan kepadaku sebagai ganti dari pohon kurmaku yang menjulur ke rumah si fulan, pohon kurma di surga? Maka aku menjawab, sesungguhnya aku pun telah diberi, hanya saja aku senang kepada buah yang dihasilkannya, dan sesungguhnya aku memiliki banyak pohon kurma, akan tetapi tiada suatu pohon kurma yang lebih menakjubkan buahnya daripada pohon kurmamu itu. Apakah kamu mau menjualnya? Pemilik kurma tadi menjawab, tidak, aku tidak mau menjualnya, kecuali jika aku diberi imbalan sesuai dengan apa yang aku inginkan, dan aku rasa orang tidak akan mau menerima keinginanku itu. Lelaki lain itu berkata kepada pemilik kurma, berapakah yang kamu maui sebagai imbalannya? Pemilik kurma menjawab, 40 buah pohon kurma. Serakahnya muncul. Lelaki lain berkata, sesungguhnya keinginanmu itu aneh-aneh saja. Satu pohon kurma yang menjulur pengen dihargain dengan 40 pohon kurma. Lalu lelaki lain itu diam berpikir sejenak. Lalu ia berkata kepada pemilik kurma, baiklah, aku memberikan kepadamu 40 buah pohon kurma sebagai imbalannya. Akan tetapi jika kami benar-benar itu minta hal ini disaksikan oleh orang lain. Lalu pemilik kurma itu memanggil kaumnya dan menyuruh mereka menyaksikan transaksi barter ini, yang kelihatannya tidak seimbang dari sisi duniawi dari pemilik kurma tadi. Kemudian lelaki lain itu pergi menemui Rasulullah, dan sampainya di sana lalu ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya pohon kurma itu telah menjadi milikku, sekarang aku berikan kepadamu. Masya Allah ya, kalau panggilan imannya sudah begini. Lalu Rasulullah SAW pergi menemui orang yang miskin tadi di rumahnya. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, pohon kurma itu kuberikan kepadamu dan anak-anakmu. Maka Allah menurunkan firman-Nya, wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta, dan seterusnya. Kemudian ada lagi menurut Imam Ibnu Katsir memberikan komentarnya bahwa hadis ini berpredikat sebagai gharib jidan, aneh sekali, satu dibayar 40. Ini adalah satu pengajaran keikhlasan luar biasa bapak-bapak ibu-ibu. Ada lagi di dalam riwayat yang lain, Imam Hakim telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Amir ibnu Abdullah ibnu Zubair yang ia terima dari ayahnya, yang telah menceritakan bahwa ayah
dari Abu Bakar, yaitu Abu Kuhafah, berkata kepada anaknya, pada Abu Bakar, karena begitu Abu Bakar menerima Islam sebagai yang pertama, maka dengan kekayaannya Abu Bakar ini, karena dia saudagar yang kaya raya, dia bebaskan para budak-budak miskin yang lemah, yang tidak berdaya, wanita-wanita yang tidak berdaya, yang tidak ada nilainya. Lantas berkatalah Abu Kuhafah kepada Abu Bakar, "Nak, aku lihat kamu telah memerdekakan banyak budak-budak yang lemah, nggak ada nilai ekonominya. Alangkah baiknya seandainya kamu memerdekakan budak-budak yang kuat-kuat, yang mampu membela dan melindungi dirimu. Hai anakku." Begitu katanya. Apa jawab Abu Bakar? "Wahai ayahku, sesungguhnya aku melakukan demikian hanyalah karena mengharapkan pahala ganjaran yang ada di sisi Allah. Orang lemah ini tidak ada pembelanya, sementara orang yang kuat bisa mencari uang, bisa berdikari, tapi orang-orang lemah ini tidak." Kemudian turunlah ayat-ayat ini berkenaan dengan sikap Abu Bakar itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, banyak pengajaran di dalam surat Al-Lail ini menyatakan bahwa tentang perbuatan, bagaimana perbuatan yang diganjar oleh Allah dengan pahala dan bagaimana jalan ke neraka itu. Dua pilihan selalu menjadi sebutan-sebutan agar menjadi pembelajaran kita. Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi. Semua apa yang ada di langit dan di bumi dengan kegelapannya. Sekali lagi qasam, bersumpah dengan malam. Wan nahari idza tajalla, dan siang apabila terang benderang, apabila menampilkan dirinya. Wama khalaqa dzakara wal unsa, wama, dan apa. Lafaz ma di sini bermakna man, yakni manusia, atau dianggap sebagai ma masdariyah. Khalaqadz dzakara wal untha, yang dia telah menciptakannya, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud adalah Adam dan Hawa. Demikian pula setiap laki-laki dan perempuan lainnya. Adapun mengenai orang yang mempunyai dua kelamin dianggap sebagai lelaki atau perempuan menurut Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang yang bersumpah bahwa ia tidak akan berbicara dengan siapapun baik laki-laki atau perempuan, lalu ia berbicara dengan orang khuntha atau orang yang mempunyai dua alat kelamin, maka dia dianggap telah melanggar sumpahnya. Coba perhatikan sama bapak-bapak, ibu-ibu, Allah memperhatikan di sini laki-laki dan perempuan. Coba isi dunia ini hanya itu kan. Coba di kota besar lagi jalan, mobil, aksesoris, gedung-gedung bertingkat, aksesoris, ya toh? Kita ada di rumah sakit ini, aksesoris semuanya. Yang isinya adalah, sebenarnya intinya adalah laki-laki dan perempuan. Maknanya adalah bahwa kita jangan tertipu dengan segala aksesori duniawi dan topeng ini. Penekanannya adalah berlakulah sebagai laki-laki yang sempurna. Tidaklah sempurna iman seorang laki-laki tanpa dia meninggalkan sifat kewanitaan pada dirinya. Jadi nggak boleh kayak bencong. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Tapi akhir zaman ini macam-macam ya, laki-laki rambutnya panjang, ya toh. Perempuan rambutnya pendek, malah ada yang botak, menyerupai lawan jenisnya.
Kemudian ketika diberikan transgender di dalamnya bencong, sebenarnya dia sudah melawan kodratnya, karena perintahnya di dalam agama adalah sesuai dengan kodratnya dia, tidak boleh disalahgunakan. Tetapi kebanyakan manusia menentang Allah bagi orang-orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan bisik rayu setan, bahkan berani menyalahkan Allah. Pernah kita ketemu, ketika bertemu, kenapa sih jadi transgender, kenapa sih jadi bencong, kenapa sih jadi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah menyuruh kita untuk berkuda, ya, latihan kuda, latihan memanah bagi laki-laki. Tujuannya adalah untuk supaya kita benar-benar sebagai lelaki. Tapi sekarang bahayanya apa? Menyalahi kodratnya. Laki-laki hoyongna sama laki-laki, serem orang ningali sekarang, zaman sekarang seperti percontohan yang dilakukan kaum Lut, kaum penentang Nabi Lut. Nggak bisa dilawan itu. Kodratinya adalah laki-laki, ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Ketika diberikan itu, dia berkata dengan menyalahkan Allah, berdegong songong sambil bicara, saya jadi begini karena bukan kehendak saya, ini kodrat saya. Itu adalah satu jawaban daripada penurutan kepada hawa nafsu. Nggak bisa seperti itu, karena sudah diciptakan takdirnya sebagai laki-laki dan perempuan. Kalau dirinya menjadi salah dalam mengambil jalan karena memperturutkan hawa nafsu dan bisik rayu setan. Makanya saya ingat di pesantren dulu di Aliyah ada yang kewanita-wanitaan, suruh angkat batu, suruh manjat pohon kelapa. Aduh takut katanya. Takut katanya. Ayo manjat. Tujuannya supaya dia kuat. Karena kadang-kadang laki-laki dikasih boneka perempuan. Jadi sifatnya kewanita-wanitaan. Tontonan sekarang menjadi tuntunan menjadi tontonan. Mau lihat contoh? Betapa banyak di infotainment, saya jawab saja, yang menyerupai wanita. Coba menigemulai. Jangan dicontoh. Laki-laki ya laki-laki, sesuai dengan kodratnya. Inna sa'yakum, sesungguhnya usaha kalian atau kerja kalian, lasyatta, memang berbeda-beda, beraneka ragam, beraneka macam. Ada orang yang beramal atau bekerja untuk mendapatkan surga dengan cara menempuh jalan ketaatan, dan ada pula orang yang beramal atau bekerja untuk neraka dengan cara menempuh jalan kemaksiatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, disinilah siapa saja yang beruntung. Kemarin sudah dibahas di dalam surat Asy-Syams, adalah orang-orang yang mensucikan jiwa, yang mengerjakan ketaatan dan ketakwaan. Siapa yang merugi? Adalah orang-orang yang cenderung untuk memperturutkan hawa nafsu dan memperturutkan setan. Padahal setan itu innasyaitona lakum aduwwum mubin. Nah, usaha yang bermacam-macam ini seolah-olah ada dua nih. Kalian silahkan pilih, karena Allah menciptakan dengan preparat yang sama toh. Punya akal, punya mata, punya telinga, punya hidung, punya kaki. Pilih olehmu. Hidup ini pilihan. Siapa yang celaka? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubu yafqahuna biha
walahum adanu la yasmauna biha walahum a'yunu la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Telah aku ciptakan neraka jahanam dengan banyak penghuninya bangsa jin dan manusia. Mereka punya hati tetapi tidak memperhatikan, keras hatinya, gak mau sedikit pun mendengarkan tentang nasihat-nasihat Allah. Mereka punya mata tetapi tidak mau melihat kepada kebaikan, dijadikan contoh, membaca Quran, melihat yang baik-baik, yang dilihatnya adalah yang jelek-jelek aja. Jinah mata, lihat di handphone, lihat di komputer, diikutinya hawa nafsu itu. Mereka punya telinga, tidak mendengar nasihat ditampilkan, tetapi bergibah nomor satu, bertamimah dan bertajasus nomor satu, mengulik-ngulik, pengen tahu tentang kejelekan-kejelekan orang. Mereka tak ubahnya seperti binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Maka mereka sebenarnya adalah orang-orang yang, kalau kita melihat ya bapak-bapak ibu-ibu ya, binatang ternak, bahkan balhum atau lebih jelek lagi dari binatang ternak. Coba kita lihat. Sudah punya suami, sudah punya istri, ngobrol, terjadi serong sama istri orang, serong sama suami orang, udah nggak ada malu lagi. Sekarang kita lihat, punten, orang nggak malu lagi untuk menunjukkan kemesraan cuman di depan umum. Lama-lama didiamkan, berzina di depan umum, nggak ada malu-malunya lagi, dengan mengatasnamakan kebebasan berekspresi. Gak bisa seperti itu. Di situ tidak sadar, menurut mereka itu kebebasan tuh yang terjadi di barat sana. Padahal sebenarnya mereka terpenjara menjadi budak nafsu. Sementara Islam memerdekakan daripada nafsu, kekangan nafsu diri. Harus dipahami di situ. Mau hidup tanpa aturan, mau aturan kamu tuh siapa? Bakalan mati. Kamu bukan Tuhan yang seenak-enaknya, sebebas-bebasnya. Kamu harus ikut aturan yang menciptakanmu. Seperti itu. Beraneka ragam tingkah pola manusia dilihat. La syatta, beraneka ragam. Benar-benar beraneka ragam. Fa amma man a'ta, adapun yang memberikan, menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti Abu Bakar tadi dan seperti sahabat tadi dicerita di awal, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah, bertakwa mengikuti apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan perkara yang baik, yaitu makna yang terkandung di dalam lafaz la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Artinya Allah sebagai poros yang sangat penting di dalam diri seorang mukmin. Bukan duit. Mengandalkan uang, dia miskin, kurang aja. Mengandalkan akal, dia tersesat, jadi ateis, jadi komunis. Mengandalkan makhluk, dia menghinakan, jadi penjilat ulung. Disuruh push up, disuruh begini, disuruh begitu sama makhluk, begitu. Baginya Tuhannya bukan la ilaha illallah, tetapi Tuhannya adalah makhluk. Kita nggak boleh. Dengan kata lain, bahwa ayat tadi
infak di jalan Allah yang dilakukannya dan bertakwa kepadanya yang dijalankannya itu tiada lain berangkat dari keimanannya, nggak pengen disebut jadi orang dermawan. Makanya kenapa ibadah syir dalam bersedekah itu nilai pahalanya gede, tapi godaannya juga gede. Pengennya mah disebut, kalau udah ngasih di masjid, jangan salah, telah diterima dari Bapak Yani Ahmad Yani Suryana, Wakil Direktur Keuangan, nilai sejumlah 1 triliun rupiah untuk pembangunan masjid. Misal disebut, kalau nggak disebut ngambek. Niatnya kemana? Ke Allah apa ke makhluk? Kalau orang yang beriman, fa'amma man a'ta wa taqa wa shadaqa bil husna, yang dimaksud dengan ayat ini, aku tidak perlu sebutan makhluk. Kenapa? Karena aku percaya ganjaran yang aku berikan untuk pembangunan masjid 1 triliun rupiah ini, itu akan diberikan ganjaran yang besar, dan itu satu-satunya pengharapan di akhirat kelak. Atas 1, diampuninya dosaku, 2, diberikan istana yang megah di tabungan akhirat. Ya Kang Yani ya, yang kemarin 1 triliun udah dibagiin tuh, udah. Yang 1 triliun kemarin udah dikasih ke itu untuk beli kerupuk. Hal-hal seperti ini adalah membentuk jiwa-jiwa kita untuk beramal kebaikan. Inilah yang disebut fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, membagikan hartanya di jalan Allah. Jadi begini pemahaman kita ya bapak-bapak, ibu-ibu, kerjaan apapun kita tadi kan beraneka ragam. Ada yang jadi ahli hukum, ada yang jadi teknokrat, ada yang jadi dokter, ada yang jadi tukang insinyur, ya toh, ada yang jadi sopir, ada yang jadi satpam. Ini manusia satu buletan, proses di dalam kehidupan, usaha, terakhir hasil. Kalau orang mukmin melihatnya, dia tidak memikirkan hasil. Kenapa? Hasil tawakal kepada Allah. Sehingga bekerja dalam berproses manjada wajada, berupaya yang terbaik dengan profesionalitas sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dilihat Allah itu proses, hasil mah kumaha Allah. Betul? Betul? Paham nggak sampai di sini? Tapi kebanyakan manusia mikirin bukannya proses, hasil, pakai target. Karena ketakutannya dalam bekerja begini, stres jiwanya. Makanya pemahamannya harus dirubah, ad-dunya mazru'atul akhirat. Karena visinya orang mukmin itu adalah akhirat dalam Al-Quran. Misinya adalah dunia. Apa itu di dunia? Ad-dunya mazru'atul akhirat. Dunia adalah ladangnya akhirat. Sehingga nilai pontennya itu kebaikan, amal ibadah. Kenapa? Tidak mengharapkan penilaian makhluk, semata-mata karena konsep tadi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Begitu. Jadi ketika ada suatu problematika, tidak ada yang namanya konsep kegagalan. Kenapa? Hasil tawakal, bagaimana Allah saja. Ketika berhasil, syukur ya Allah, tambah syukurnya, tambah berbuat baik. Ketika dalam keadaan gagal usahanya,
Misalnya rugi perdagangan di atas dunianya, mikir tujuan aku kan bukan dunia, akhirat. Sabar muncul, betul? Ini enggak ngomel, piring habis, gelas habis, dilemparin, budak tersalah, carekan, ya toh, supir salah jalan, carekan, semuanya dicarekan, orang nggak kenal juga dicarekan. Ngapain lu lihat-lihat? Buset, akhirnya sumbu pendek. Nah itu bapak-bapak ibu-ibu, sumber penyakitnya adalah sebenarnya dari diri kita sendiri. Apa? Karena konsep la ilaha illallahnya hanya di mulut, tidak sampai kepada hati dan tidak membentuk jiwa ini. Makanya afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, karena itu akan membentuk pribadi mukmin yang sesungguhnya, tidak lip service, tidak hanya hiasan bibir, setelah itu sudah. Nah sekarang di akhir zaman ini, yuk kita kembali pembentukan karakter yang terbaik yang sudah diupayakan apapun namanya. Kita contoh bagaimana Rasulullah hanya 23 tahun telah membentuk seluruh, sampai kepada Bizantium, sampai ke Romawi, terbentuk akhlakul karimah. Karena di sini la ilaha illallah yang sesungguhnya. Ari urang banyakan agama Islam, sholat ente, ngaji ente, hese atuh, ya kan? Jadi bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita lagi ada orang sakit, tetap sholat, jangan ditinggal, ya. Sholat, bisa sholat berdiri, duduk, nggak bisa duduk, tidur. Kena air, menggigil karena sedang demam, tayamum. Ada rukhsah di sini. Tapi yang namanya fardu nggak boleh ditinggal karena utang, wajib qada. Selesai daripada pekerjaan itu, wah saya nggak bisa juga, habis sholat saya nggak bisa nih ngerjain nih yang lain-lain nih. Ya udah, berarti dia sebagai mayat. Apa ubahnya? Mati dia. Orang mati baru bebas, ya toh? Kita lanjutkan. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya tempat yang mudah, tempat yang indah, yaitu surganya Allah. Makna di sini kemudahan dunia akhirat. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau di tafsir Jalalain ini maknanya adalah surga. Tapi di dalam tafsir Al-Munir disebutkan dekatnya dengan pertolongan Allah, jalan yang mudah terhadap setiap masalah sini. Makanya wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja, barang siapa yang bertakwa Allah akan berikan pertolongan dari jalan tak terduga. Masalah kecil jadi besar karena tidak ada pertolongan Allah, yang diandalkan akalnya saja. Masalah besar minta ampun luar biasa, dengan pertolongan Allah selesai. Jadi harus yakin. Kita kaji dulu semuanya, dikaji, kaji perhitungannya, akhirnya nggak dikerjain amalan perbaikan. Ayo hitung, akhirnya nggak melakukan kebaikan sama sekali. Wa amma mambakhila, dan adapun orang yang bakhil, yang seperti tadi contohnya,
Orang yang menjulur korma, dia ngitung sama dunia aja. Begitu diambil kormanya, jatuh, dimakan sama anak yang kelaparan, dia buru-buru turun, dihardik, sini, mulutnya dia buka mulutnya, ambil. Lebih enak dibuang daripada dimakan. Nauzubillah min zalik. Begitu tuh sifat orang bakhil. Merasa rugi terhadap perniagaan di dunia. Orang bakhil di sini adalah yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Hese. Sekarang proposal pembangunan sampai bikin macet jalan, ya kan? Bangun masjid. Itu tidak akan terjadi jika semua orang mukmin memahami ayat ini dengan menginfak sodakohkan uang yang dimilikinya. Tidak akan sama sekali hal-hal meminta-minta seperti itu. Kesalahan siapa? Karena kesalahan Islam, umat Islam sendiri, bukan Islam, maaf, umat Islam yang tidak mau mengamalkan ayat ini. Wa amamam bakhila, dan adapun orang yang bakhil, wastagna, dan merasa dirinya cukup, ya, seperti tadi korma jatuh, ditawarin, sungguhnya mau nggak diambil, kasih kepada orang ini, padahal menjulur, sampahnya jatuh ke tempat orang miskin tadi, nggak mau. Penawaran dari Rasulullah jelas, tapi karena bakhilnya sedemikian kuatnya, dia seolah-olah nggak percaya sama pahala ganjarannya, ditampik semua tawaran-tawaran pahala-pahala dan ganjaran. Berat kalau begini nih, karena visinya tadi pendek, hanya di atas dunia visinya. Kalau orang Islam visinya adalah akhirat, dunia adalah misi, dunia mazru'atul akhirat, selesai. Mengenai hasil, tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Pantas saja merasa kurang karena yang diandelinnya hartanya. Coba mau kurang contoh apa sih? Orang paling kaya sebutin siapa? Begitu udah tua, pensiun, habis kejayaan itu, habis tulul amal. Tapi kalau orang yang mendapatkan penokohan karena kebaikan-kebaikannya, pertolongan Allah datang tanpa putus sampai hari tua. Anak-anak saroleh, balager, duit ketika dalam keadaan sakit, dalam keadaan papa, tidak nestapa tetapi bahagia. Apa sebabnya? Pertolongan Allah itulah yang menggerakkan hati orang menolongnya. Wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan perkara yang baik. Fasanuyassiruhu, maka kelak kami akan menyiapkan baginya, menyediakan baginya lil usra, tempat yang sukar, yaitu neraka. Wama, dan tiadalah, huruf ma di sini bermakna nafi, yakni tidaklah, yughni anhu maluhu idza taradda, berguna bagi dirinya harta miliknya apabila ia telah terjerumus ke dalam neraka. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu ingat nih di sini. Dalam ayat yang lain, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak adalah gunanya harta-hartamu, anak-anakmu yang tenar-tenar, yang populer, kecuali yang menghadapku dengan hati yang baik, yang percaya kepada ganjaran-ganjaran, yang tadi hitung-hitungan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini logika aja ya. Saya mau tanya nih sama bapak-bapak, ibu-ibu, belanja di supermarket, mana yang paling enak? Aeon lah, ya, Aeon Sentul,
Wah, orang pada penuh kan situ. Belanja banyak bawaannya. Ada yang sampai 50-60 item belanjaannya, ya. Ada yang cuma 3 item. Mana yang paling lama dihitungnya? Yang 60 item dong, betul? Yang 3 item mah lewat-lewat aja. Begitulah nanti di akhirat, di yaumil masar, matahari sejengkal dalam keadaan panas luar biasa. Pada saat itu, ayo, hitungan dunia mah cuma beberapa jam, tapi hitungan akhirat ribuan tahun. Ya Allah, nyesel ya Allah, aku dulu begini, banyak banget yang aku bawa, yang aku simpen-simpen, yang aku pedit jadinya. Aku malas bersedekah, sekarang aku dihisap ya Allah. Banyak bener aku dihisapnya. Ya Allah, bisa enggak? Ya Allah, bisa enggak? Malaikat, bisa enggak ya? Gua turun lagi ke atas dunia. Gua pengen habisin nih duit. Tahu ya, enggak bisa. Jadi begitulah bapak-bapak, ibu-ibu. Inti dari semua ini, saya mudah-mudahan bisa menghantarkan jiwa kita ini menjadi jiwa yang lembut, jiwa yang banyak bersedekah, berlomba dalam kebaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya, manusia yang penuh kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz. Allah hadirin ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabiyullah Adam wa zurriyyati minal anbiya'i wal mursalin 'alaihim wassalatu wassalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati jami' ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ulama'il 'amilil mujtahidin wal 'aliyas siddiqin wal asra'is solihin, khususan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu naridarihu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati syekhina wa ustadina wa alimina wa muhazzibina wa murabbina wa mursyidina wa majengan Ki Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratil haji Bagus Falak Abbas bagian tangan rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
إلى هدرة آبائنا وأمهاتنا وجد وجدتنا وأخوات أخواتنا ولأستاذنا ولأقرابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أيام والأموات بمشاكل رضي الله وغربهم يمين إلا سمالها الذي ذكرناه بأسماء من لم يذكر بأسمائهم وأنت أعلم بأسمائه. Lintaskan wajahnya, sebutkan namanya. Ibu, bapak, mama, papa, om, tante, kakek, nenek, adik, suami, istri, anak, mertua, besan, saudara-saudara kita semua yang disebut namanya atau yang tidak disebut namanya, yang sehat atau yang sedang sakit, yang masih ada atau sudah tiada khususon. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyu mawjud. La ilaha illallah hayyu ma'bud. La ilaha illallah hayyun baqin. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina
محمد اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم 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 يا حنان يا منان 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 يا ديان يا سلطان 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 سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله
Subhanallahil azim wa bihamdi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله يا الله يا الله أنت الله بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله. يا الله يا الله يا الله أنت الله بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله. يا الله يا الله يا الله أنت الله بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga memberikan manfaat bagi kita, zikir kita, kehadiran hati kita, diampuni segala dosa-dosa kita. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.